Good morning, everybody. I don't forget to say good morning my first supervisor, Dr. Nani Siti Amina, M is I, and I don't forget to say good morning my second supervisor, Dr. Alfinda Novi Cristante Dea. My name is Mama Fadla Rosa. Thanks is given to me. Now I would like to explain my thesis about synthesis of ester catechin synthesis of ester compound catechin due to isolation result from Ungergamer and activity test brand cell lethality test or BSLT. Next, background of research. Background of research about Ungaria gambir. What is the mean Ungaria gambir? Ungaria gambir is a herbal plant originating from Southeast Asia and is mostly found in Indonesia, in Malaysia. So in Ungaria gambir, there are many Ungaria gambir. So in Indonesia, there are many Ungaria gambir. It's West Sumatra, South Sumatra, and Bengkulu. What are the benefits of Ungaria gambir? Like that, astringent drug, acne treatment, diarrhea, dysentery, antiviral, antibacterial, antitumor. What is the catechin? Catechin is a polyphenol compound that is widely found in natural salts as green tea leaves, gambir, grapeseed, and other plant food. So, what are the benefits of catechin? The benefit of catechin is antivirus, antibacterial, antidyslipidemia, osteoporosis. Next, what is ester? Ester is a group of compounds that generally smell nice, so that ester have a functional group COO and one include the carboxylic acid derivatives, so that generally formula ester is CrCOOR. Next, a factor that influence the esterification reaction include reaction time, sterile, catechin, reaction temperature, and reactant reaction. In the research, catechin can be utilized by reactant with the different compound, namely anhydride acetate acid and 3-bromobenzoyl chloride. So we will going to be toxicity. Toxicity is the ability of a substance to cause damage to the living organism. So some previous research say that from Meyer 1982 say that compound with LC50 smaller than 1000 microgram per milliliter could be considered active compound that were toxic and could be developed as anti-cancer agent. Second, Rohima et al. 2019 say that will start for less our hot Bilimbi let's know the toxicity effect of ethanol extract by using Artemis salinales larva test animal. Therefore, the data obtained from LC50 amounted to 367.28 plus minus microgram per milliliter. Next, problem of Russell. The problem of Russell divides three parts. The first, how is the molecular structure of catechin compound isolated from Ungaria gambir? Second, can catechin derivative ester be synthesized from catechin with acetic acid, anhydride, and 3-bromobenzoyl chloride? Last, does the catechin ester derived from 3-bromobenzoyl chloride compound and acetic acid anhydride have toxicity to Artemis salinales through BSLT test? Objective of research: divide three parts.
The first, conduct isolation and determine the molecular structure of catechin from Ungaria gambir. Second, does the synthesis of catechin derivative ester from the raw material of catechin reacts with N-acetic and anhydride, anhydride and 3-bromobenzoyl chloride. Last, determine the toxicity of catechin and their ester by using BSLT test. Benefit of research. The benefit of research. The result of the study are expected to provide information on the method of esterification of compound synthesis by catechin as a toxin. Toxicity. The target compound from synthesis of 3-bromobenzoyl chloride, esterification and acetic acid anhydride can be observed to have potential BSLT activity agent and antisalinales. Berikutnya kita akan masuk pada literatur review. Nah, literatur review di sini lengkap, yaitu kita akan membahas beberapa bagian, yaitu satu, Ungaria gambir. Apa sih Ungaria gambir itu? Ungaria gambir adalah merupakan salah satu komoditas perkebunan rakyat yang nilai ekonomisnya cukup tinggi, di mana Ungaria gambir itu berasal dari Asia Tenggara dan sebagian besarnya terdapat di Indonesia dan Malaysia. Namun di Indonesia juga banyak terdapat di beberapa tempat, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera, Bengkulu, Java, Kalimantan, Sulawesi, Makassar, NTT, Maluku, dan Halmahera. Berikutnya kita akan masuk pada taksonomi Ungaria gambir, yaitu division Spermatophyta, subdivision Angiospermae, kelas Dicotyledea, bangsa Rubiales, family Rubiaceae, genus Ungaria, spesies Ungaria gambir. Next, kita akan masuk pada catechin. Apa sih catechin itu? Nah, sebelumnya kita udah membahas sedikit tentang catechin, bahwa catechin itu sendiri merupakan senyawa-senyawa polifenol yang banyak terdapat di alam, di mana sepertinya pada daun teh hijau, gambir, biji anggur, dan makanan nabati lainnya. Dan ada pun memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi, di mana senyawa ini merupakan komponen utama yang terdapat di gambir. Dan juga isomer catechin. Isomer catechin di sini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu catechin, hepicatechin, epicallocatechin, epicatechin galate, epicallocatechin galate. Berikutnya kita akan masuk pada ester. Apa sih ester itu? Perbandingan ester. Ester adalah ester merupakan salah satu dari kelompok senyawa organik yang sangat berguna dan dapat diubah menjadi senyawa-senyawa lain. Reaksi esterifikasi itu adalah merupakan reaksi yang terjadi antara senyawa asam karboksilat dan alkohol, di mana reaksi ini terjadi karena adanya katalisis oleh suatu asam yang bersifat reversibel. Maka gambar 2.1 reaksi esterifikasi dasar menjadi ester bisa dilihat sendiri. Untuk reaksi esterifikasi irreversibel adalah reaksi yang tidak bolak-balik. Maka contohnya itu seperti sinamid alkohol bereaksi dengan benzol klorida akan membentuk sinamid benzoat. Berikutnya ada beberapa persamaan reaksi pembentukan senyawa turunan turunan ester dari korestin dan sinamid alkohol dari benzol klorida. Strukturnya itu bisa dilihat sendiri. Toxicity, apa sih yang dimaksud toxicity itu? Nah, toxicity itu adalah kemampuan suatu zat untuk menimbulkan kerusakan pada organisme itu sendiri. Apa sih Artemia salinalis? Artemia salinalis adalah hewan uji yang digunakan untuk metode BSLT. Nah, berikutnya adalah klasifikasi Artemia salinalis, bisa dilihat sendiri. Ada beberapa tahapan pada proses penetasan, antara lain tahap hidrasi, tahap penjajakan, tahap payun, atau tahap pengeluaran. Berikutnya kita akan masuk taksonomi. Berikutnya kita akan masuk pada kerangka konseptual. Kerangka konseptual di sini adalah serbuk gambir diisolasi, kemudian dimurnikan untuk mendapatkan senyawa murni catechin. Nah, setelah mendapatkan senyawa murni catechin,
katazin. Baru langkah selanjutnya disintesis dengan menggunakan ester katazin, yaitu dengan menggunakan dua variasi senyawa yang berbeda, yaitu alkohol ditambah anhidrida asam dan alkohol ditambah asil alida. Nah, setelah mendapatkan senyawa target 1, target 2, maka langkah berikutnya uji aktivitas bioaktivitas atau aktivitas toxicity. Berikutnya kita akan masuk pada metode. Metode di sini lokasi dan waktu penelitian bisa dilihat sendiri, sedangkan alat dan bahan yang digunakan bisa dilihat sendiri. Bahan-bahan yang digunakan itu sebagai berikut juga bisa dilihat sendiri. Diagram alir penelitian. Di sini serbuk gambir kita ambil 500 gram, diekstraksi dengan metanol, kemudian dipisahkan dan dimurnikan dengan menggunakan KWC dan KKG sehingga mendapatkan senyawa murni katazin. Maka dari itu, senyawa murni katazin itu disintesis lagi dengan menggunakan dua variasi senyawa, yaitu 3 benzoil klorida dan anhidrat asam asetat. Nah, berikutnya setelah disintesis, maka langkah selanjutnya dimurnikan dengan menggunakan analisis KLT dengan 3 eluen yang berbeda, 3 sistem eluen yang berbeda. Setelah itu kita melakukan karakterisasi dengan menggunakan spektrofotometer, UV-Vis, FTIR, NMR agar bisa mengetahui struktur senyawanya. Berikutnya toksisitas secara in vitro agar mengetahui senyawa bioaktif yang terdapat di senyawa tersebut. Berikutnya isolasi prosedur kerja. Pertama, isolasi katazin. Nah, isolasi katazin ini bisa langkah-langkahnya bisa dilihat sendiri. Sintesis turunan ester juga bisa dilihat sendiri, prosesnya bisa dilihat sendiri. Uji kemurnian senyawa dengan menggunakan kolom kromatografi, gravitasi bisa dilihat sendiri juga. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan hasil dan pembahasan, dimana pada 5.1 di sini 5.1 dia menggunakan 5.1 adalah isolasi metabolisme sekunder. Nah, isolasi metabolisme sekunder ini sebelumnya kan saya sudah jelaskan sedikit. Nah, maka yaitu kita setelah melakukan isolasi dengan menggunakan kromatografi kolom gravitasi, mendapatkan satu spot yang terbenam di bawah lampu UV. Setelah itu kita dianalisa aldehkan, dimasukkan dengan menggunakan reagen analisa aldehd. Setelah itu menghitung nilai RF-nya dengan menggunakan 3 eluen yang berbeda. Nilai RF-nya bisa dilihat sendiri. Nah, dan untuk panjang gelombang atau lambda maksimal adalah untuk senyawa isolasi dari Ungaria gambir itu sebesar 280 nanometer. Berikutnya 5.2 penentuan struktur senyawa katazin hasil isolasi dari Ungaria gambir, di mana di sini ada 3 unit A 1, 2, 3, 5 yaitu pentasubstituen, unit B 1, 2, 4 trisubstituen, unit C daerah alifatik. Pada tabel 5.1 korelasi senyawa proton dan karbon untuk senyawa katazin pada spektrum ASQC, di mana kita bisa dilihat bahwa pada daerah metilen dia di sinyal protonnya adalah sinyal protonnya yaitu pada 2,55 multiplicitas doublet dengan coupling 5,4 dan 16,2 sedangkan untuk daerah alifatik dia ada 4 yaitu 4,1 multiplicitas kuartenar, 3,9 multiplicitas kuartenar, 4,56, 5,56 doublet. Untuk daerah aromatik dia sinyal proton untuk daerah aromatik ada pada 2 aksen, 5 aksen dan 6 aksen.
aksen, yaitu pada daerah proton 6,76 doublet 6,6 doublet 6,85 doublet. Maka dari itu 6,67 berkopling dengan 6,8 berposisi meta, sedangkan 6,76 berkopling 6,76 berkopling dengan 6,0 berposisi para, sedangkan 6,0 doublet berkopling dengan 6,8 berposisi orto. Berikutnya struktur dugaan senyawa katajen bisa dilihat sendiri. Korelasi senyawa proton, karbon, dan senyawa katajen pada spektrum NBC. Pada daerah metilen, dia berkorelasi dengan C3, C9, dan C10, C3 oksiare, C3 alkil, C3 alkil, C9 oksiare, dan C10 kuartener. Untuk daerah proton, dia berkorelasi dengan C3 6,7 doublet dia berkorelasi dengan C3 C4. 6,0 dia berkorelasi dengan C5 C4 dan C3. Struktur korelasinya bisa dilihat sendiri. Nah, data spektrum dari senyawa katajen hasil isolasi, perbedaan dari hasil senyawa isolasi dengan hasil senyawa isolasi dari Sylvie sangat bersignifikan karena nilainya hampir sama. Sintesis senyawa keturunan katajen dengan 3 bromobenzoil klorida dan anhidrida asam asetat. Itu bisa dilihat sendiri, di mana pada uji kemurnian di sini dengan menggunakan reagen anisa aldehid, reagen anisa aldehid. Dan untuk menghitung nilai RF-nya dengan sistem 3 elemen yang berbeda, nilai RF-nya bisa dilihat sendiri. Panjang kelembapan untuk senyawa 1 adalah lambda maksimalnya 270, sedangkan untuk kemurnian senyawa 2 dengan menggunakan reagen anisa aldehid juga, panjang kelembapannya 271, nilai RF-nya dengan menggunakan 3 sistem elemen bisa dilihat sendiri juga. Senyawa 1. Penentuan struktur senyawa hasil sintesis unggas gambir, yaitu senyawa 1. Di sini ada 3 unit, yaitu unit A pentasubstituen, unit B trisubstituen, unit C daerah alkil berikatan dengan ester, gugus ester dan gugus alkil. Dengan pada tabel 5.4 korelasi sinyal proton dan karbon untuk senyawa 1 dengan menggunakan spektrum ISQC bisa dilihat pada daerah metilen. Daerah metilen di sini satu buah metilen terdapat pada 2,87 dan multiplicitas doublet dengan karbon dengan sinyal karbon 23,94. Maka dua signal alifatik yaitu terdapat pada karbon 77,67, 68,16. Pada daerah proton aromatik terdapat pada 6,66 doublet 6,66. Ada 5 sinyal proton aromatik yaitu 6,60, 6,66, 7,17, 7,19, 7,24. Struktur dugaannya bisa dilihat sendiri. Korelasi senyawa proton dan karbon untuk senyawa 1 pada spektrum NBC. Pada daerah metilen di sini dia berkorelasi dengan proton 2,87 dengan multiplicitas doublet dia berkorelasi dengan C2, C3, C9 dan C10.
Untuk daerah alifatik 5,4 multiplicitas karbon 77,867 berkorelasi dengan C4, C1 aksen, C2 aksen, dan C6 aksen. Dengan untuk daerah aromatik 6,60 multiplicitas doublet dia berkorelasi dengan C6, C7, dan C10. Berkorelasi proton 7,17 dia berkorelasi 2 aksen dan 3 aksen. Nah, di daerah daerah senyawa satu ini dia sinyal karbon sebanyak 17 karbon, sinyal karbon, dan juga satu gugus ester terdapat pada karbon 170, proton 1,99, dan satu metal yaitu 21,0. Korelasi senyawa bisa dilihat sendiri. Perbandingan senyawa hasil sintesis dan senyawa hasil isolasi pada tabel 5.6 bisa dilihat sendiri, strukturnya juga bisa dilihat sendiri. Senyawa 2 unit A pentah substitusi, unit B trisubstitusi, unit C berikatan dengan alifatik, daerah alifatik berikatan dengan ester, gugus ester atau karbonil. Unit D dia satu unit benzen berikatan dengan bromida. Korelasi sinyal proton yang menggunakan spektrum SQC yaitu bisa dilihat di tabel ini bahwa daerah metilen, satu buah daerah metilen multiplicitasnya singlet dan doublet. Dua buah daerah alifatik yaitu 2,28 multiplicitas multiplet, 5,31 doublet berposisi karbon 3 yaitu 69,69. Untuk daerah aromatik terdapat pada dua buah signal triplet, satu buah signal doublet, multiplicitas doublet, dua buah signal singlet, dua buah proton signal singlet pada daerah 7 pada karbon 143 dan 2126. Sedangkan untuk satu unit benzen pada daerah yang berikatan dengan bromo yaitu 8,11 doublet, 7,52, 7,86, 8,2 pada multiplicitas singlet dengan karbon 3133. Jadi dari dua berposisi dengan 2 berkopling dari 2 aksen atau 8,1 berkopling dengan 7,52 adalah daerah orto. Sedangkan daerah 2 berkopling dengan daerah 4 berposisi 4, daerah 3 berkopling dengan proton 8,226 ada berposisi parah. Strukturnya bisa dilihat sendiri. Korelasi senyawanya dari HMPC dia di sini terdapat 22 sinyal karbon, 22 sinyal karbon, ada 3 sinyal kuartenar, ada 3 sinyal karbon kuartenar, sedangkan ada 9 sinyal alifatik dan ada 9 sinyal
proton aromatik, 2 sinyal proton alifatik, 1 sinyal proton metilen. Jadi di satu sinyal proton metilen itu dia berkorelasi dengan C3, C5, C10 dan C9. Ya, tabelnya bisa dilihat sendiri juga. Struktur korelasi ambisinya bisa dilihat sendiri. Kata jin dari senyawa 2 dengan isolasi bisa dilihat sendiri juga di struktur molekulnya bisa dilihat sendiri. Nah, dari hasil uji aktivitas Bose dari senyawa kata jin itu dilihat bahwa semakin konsentrasi semakin meningkat konsentrasi, maka semakin meningkat angka kematian juga, maka nilai LC50-nya sebesar 304,52. Grafik untuk LC50 dari kata jin bisa dilihat sendiri. Dan uji aktivitas Bose untuk senyawa target 21 itu hampir sama dengan kata jin, karena kita tahu bahwa semakin meningkat konsentrasi maka semakin meningkat pula angka kematian, maka nilai LC50-nya sebesar 394,52. Maka kedua senyawa itu, kenapa di sini saya menggunakan uji bioaktivitasnya 2 senyawa aja, yaitu senyawa target 1 dan senyawa kata jin, karena senyawa target 2 di sini berat sampelnya sangat sedikit, sehingga pada saat melakukan toxicity itu tidak bisa melakukan toxicity karena sampelnya tidak mencukupi. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, yaitu senyawa kata jin telah berhasil diisolasi dan ditentukan strukturnya dengan rendemen sebesar 0,1485%. Yang kedua, 2 senyawa ester dari kata jin turunan kata jin telah berhasil disintesis. Kedua senyawa tersebut adalah 2 3,4 dihidropenil, 5,7 dihidroksibroman, 3-il asetat, dan 2 3,4 dihidropenil, 5,7 dihidrokromat, 3-il bromobenzoat. 3 senyawa kata jin dari ester turunannya adalah 2 3,4 dihidropenil, 5,7 dihidroksikroman, 3-il asetat bersifat toksik terhadap uji BSLT karena nilai LC50 berturut-turut sebesar 304,52 mikrogram per mililiter dan 394,52 mikrogram per mililiter. Sarannya adalah perlu dilakukan sintesis senyawa kata jin dari hasil isolasi Ungkara Gambir agar bisa mengetahui, mengingat dengan tingginya kemungkinan untuk bisa menemukan senyawa baru, dan selanjutnya bisa menggunakan pelarut ion lain untuk menguji BSLT. Sekian dan terima kasih. Arigato.